Memasuki fase kenormalan baru, perlahan aktivitas masyarakat yang semula dibatasi kini sudah mulai dilonggarkan. Pemerintah mengimbau masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan selama menjalani aktivitas di luar rumah. Kenormalan baru akan segera dimulai. Walaupun pandemi belum berakhir, masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Supaya roda perekonomian dapat kembali berputar. Namun butuh upaya ekstra yang wajib dijalankan oleh masyarakat guna mencegah penyebaran virus ini. Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, kenormalan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Protokol tersebut antara lain menjaga jarak aman, wajib mengenakan masker ketika beraktivitas di luar, dan mencuci tangan selama 20 detik. Protokol kesehatan ini harus selalu dijalankan dengan konsisten, supaya menjadi kebiasaan ketika dilakukan dalam masa kenormalan baru. Kemudian apa kiat-kiat yang perlu disiapkan oleh masyarakat selama menjalani aktivitas di fase kenormalan baru saat ini? Kita akan membahasnya bersama psikolog Ayu Sutomo. Selamat pagi Mbak Ayu. Hai Vince dan Imam ya hari ini. Ya, halo, selamat pagi Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kita tahu nih bahwa pemerintah sudah mengumumkan akan melakukan pelonggaran aktivitas publik dan juga kemarin sempat ada yang mungkin ada petisi juga menolak sekolah untuk diaktifkan kembali. Nah, kita sudah mulai akrab nih dengan istilah new normal atau kenormalan baru. Tetapi kita lupa kadang-kadang karena euforianya dianggap bahwa ini tuh seperti normal yang baru, bukan seperti ke aktivitas yang normal sebelum adanya pandemi. Nah, ini yang perlu diingatkan kembali sama masyarakat. Kira-kira apa sih yang harus mengembalikan lagi kesadaran bahwa new normal aktivitas baru tapi yang berbeda dengan yang sebelum pandemi? Namanya aja kan memang new normal ya, artinya emang harus ada satu tatanan yang baru dalam melakukan aktivitas sehingga pada akhirnya aspek-aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan kehidupan itu bisa tetap berjalan tapi dengan adanya aturan yang memang baru sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu. Nah, kalau kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan sekarang itu jelas menguatkan kesadaran masyarakat untuk bisa memahami dengan baik bahwa ini kondisinya berbeda loh gitu. Nah, kalau kemudian untuk membentuk kesadaran masyarakat itu apa yang harus dilakukan? Ya dimulai dari misalnya kalau value paling dasar kan kalau kita secara psikologis ya pembentukan value apapun yang terjadi paling dasar itu kan di keluarga. Jadi memang setiap keluarga itu harus menyadari bahwa oh ini bukan normal yang kemudian balik seperti waktu dulu, tapi ini adalah kita berusaha untuk menjalani kehidupan dengan normal tapi ada tatanan dan aturan yang baru. Nah, pembentukan itu harus didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di rumah. Jadi pembiasaan cuci tangan, pembiasaan pakai masker, pembiasaan untuk keluar kalau hanya benar-benar perlu saja begitu. Kemudian kebiasaan untuk menjaga jarak. Nah, itu emang harus dimulainya di woro-woronya itu ya dari rumah gitu. Jadi dari luar memang tatanan di rumah kayak dari luar ya saling mengingatkan bahwa oh habis dari luar ya, ayo mandi-mandi dulu, ganti semuanya baru kemudian lakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, itu dimulainya dari situ sehingga harapannya ketika nanti setiap anggota keluarga itu keluar dari rumah maka dia punya kebiasaan baru yang memang akan membantu dia untuk tetap sehat, tetap berada dalam kondisi yang baik, walaupun kita harus beradaptasi dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih ini gitu. Oke, jadi dimulainya dari rumah dan nanti kebiasaan itu yang kemudian dibawa gitu keluar. Tapi sekarang Mbak Ayu kita lihat Benar. beberapa kantor yang sebelumnya katakan bekerja di rumah selama 3 bulan, terus tiba-tiba dibuka secara mendadak karena kan kita tahu sekarang sudah pelonggaran juga di Jakarta kan. Iya. Berapa lama sih sebetulnya waktu rata-rata seseorang gitu ya dibutuhkan untuk mereka bisa ya setidaknya secara tidak sadar sudah terbiasa dengan kenormalan baru ini yang mereka harus jalani?
Iya, kalau misalnya kita melihat pada umumnya kebiasaan itu terbentuk kan butuh waktu sekitar 1 sampai 2 bulan lah, itu Hmm. kemudian akan muncul satu kebiasaan baru yang terbentuk yang pada akhirnya itu akan menjadi sebuah pola gitu. Jadi harapannya memang woro-woro ini harus gencar banget untuk dilakukan dalam waktu 1 2 bulan ini, sehingga pada akhirnya orang punya kebiasaan bahwa, "Oh, kalau emang nggak pakai masker masuk MRT itu kayaknya nggak enak ya, ada sesuatu yang ketinggalan," gitu. Nah, itu memang memang harus diworo-woro dari sekarang. Mungkin itu juga, apa namanya, perlu support dari kalau di Indonesia sendiri kan memang masih masih butuh dukungan dari eksternal untuk membangkitkan, kesadaran terhadap satu perilaku yang baru, ya kalau emang ada petugas yang bisa mengingatkan selama beberapa bulan ini gitu, kalau nggak ada yang pakai masker ya harus pakai masker, harus itu terus-terus sehingga akhirnya terbentuk kebiasaan baru, itu akan sangat baik. Tapi kalau ditanya waktunya kira-kira orang kapan berapa lama sih butuh waktu untuk menyesuaikan dengan satu satu habit atau kebiasaan yang baru, kurang lebih butuh waktu 1 sampai sekitar 2 bulan, hingga pada akhirnya ada kebiasaan baru yang sudah mulai terbentuk dengan sendirinya, begitu. Hmm. Kita kan tahu nih Mbak Ayu, masyarakat kita suka gampang lupa gitu. Nah, ini yang perlu, apakah kita, harus mengambil peranan di dalam strata sosial kita ini bahwa, ketika kita naik Transjakarta nanti, ketika kita naik MRT nanti, kita boleh menegur orang lain yang memang lupa nih kalau ternyata sekarang ini new normal. Mhm mhm. Nah, kalau misal memang menegur sih ya, tentu harus dilihat setting-nya seperti apa gitu kan ya. Kalau memang menegur itu, baik, bukan menegur lebih kepada mengingatkan, "Bu, mungkin kalau sekarang kan suka pakai masker tuh ditaruh di leher habis apa gitu, belum nggak dinaikin lagi." Mungkin bisa di-reminder nggak apa-apa juga untuk ngingetin, "Maskernya dipakai," atau, "Pak, maskernya tolong untuk dipakai," gitu. Atau kalau memang, apa ya, punya memang satu concern untuk lebih peduli dalam bentuk tindakan, nggak apa-apa juga kita bawa masker sediaan yang kalau emang kita rasa orang itu kok kayaknya dia nggak menggunakan masker atau dia lupa atau apa, nggak apa-apa juga kita kita berbagi. Di sini kan ada nilai berbagi juga yang bisa Mhm. ditanamkan. Kita bagi maskernya, "Oh ya ini, pakai lupa ya bawa, ini kebetulan saya membawa," gitu. Itu bisa jadi value yang bagus juga sih sebetulnya, selain membentuk kebiasaan baru menggunakan masker, kebiasaan baru untuk berbagi dalam hal yang lain gitu kan. Karena kan kalau kita bicara masker itu kan kecil ya, simpel, Mhm. tapi kita bisa sharing dan berbagi, itu bagus juga. Tapi kemudian juga memang setiap individu harus punya, apa ya, kepekaan dan kesadaran diri untuk kalau misalnya memang nggak pakai masker, orangnya kemudian ditegur mungkin agak sulit, ya punya kesadaran untuk misalnya agak menyingkir, menghindar, atau Hmm. menjaga jarak dengan sesuai standar gitu, Mhm. untuk, bisa memproteksi Mhm. dirinya dengan baik Mhm. juga, begitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu juga harus dibangun, karena kadang kala kita nggak nyadar di satu, apa ya, fasilitas sosial terus yang, rame gitu, terus mau nggak mau berdesakan, awareness kita belum keluar untuk, "Oh ya harusnya saya nih yang agak mundur dari kerumunan itu supaya, apa namanya, bisa tetap sehat dan terhindar dari penularan," gitu. Mhm. Nah, itu juga perlu dibangun dan dibangkitkan gitu. Iya tadi setuju sih saya sebetulnya mengingatkan, tapi juga kita memberi solusi dengan membawa masker tadi, apalagi yang pengguna transportasi umum. Sekalipun kita lihat juga Heeh. bawaan di tas kita makin banyak ya Mbak Ayu ya, Betul. karena harus bawa hand Benar benar. sanitizer, bawa masker, Sanitizer, lebih bawa dari masker. satu gitu. Benar Mbak, benar benar. kalau Mbak Ayu sendiri mungkin punya kiat-kiat nggak sih yang bisa dibagikan kepada masyarakat, toolkits lah atau apa gitu Mhm yang memang sekarang mhm. perlu digunakan oleh masyarakat selama beraktivitas di luar rumah di normal baru sekarang ini? Iya, mengikuti anjuran aja yang memang diterapkan oleh pemerintah kan, harus rajin cuci tangan, artinya ya kalau emang nggak bisa bawa cuci tangan di mana-mana sekarang udah ada tambahan tuh Mhm. hand Mhm. hand Mhm. hand sanitizer. Terus masker juga kemudian itu udah jadi barang wajib yang, dibawa. Tisu basah itu juga kemudian jadi barang wajib untuk dibawa. Tapi lama-lama setelah kita berada dalam pandemi dari Maret ya, April, Mei, Juni, hampir 3 bulan ini, sebenarnya Mhm. sih udah mulai terbentuk sih kebiasaan-kebiasaan tersebut. Paling PR-nya nanti ketika nanti anak-anak sudah mulai sekolah nih, berarti kan udah mulai harus lagi nih Mhm. untuk Mhm. kemudian ngajarin anak-anak dan membangun apa ya, awareness pada anak-anak tentang, harus bersih tuh gimana, jaga jarak sama temen tuh gimana, masker tuh nggak boleh ya ditukar-tukar antar temen gitu kan, apalagi kalau misal anak-anak SD gitu kan. Kadang kala kan mungkin awareness-nya belum. Nah, itu di situ juga PR lagi nih buat kita sebagai orang tua untuk mulai mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai PHBS sesuai dengan anjuran new normal itu kepada anak-anak, sehingga pada saat nanti mereka harus jalan
kunjungan ke sekolah, kemudian benar-benar hadir secara fisik di sekolah, setidaknya sudah punya nilai dan sudah memahami bahwa oh ya ini masker adalah private toolsnya aku nih, barang pribadi yang nggak boleh kemudian ditukar-tukar. Terus kalau deket temen harus ditutup, kemudian harus jaga jarak. Nah itu dari sekarang nih, kalau misalnya mau mulai mengajarkan, kan udah mulai ada informasi-informasi ya, kayak tadi Vici bilang bahwa kayaknya bakalan dibuka nih sekolah dalam waktu dekat atau apa. Mulai deh nih parents siap-siap untuk mengajarkan gimana sebetulnya setting new normal terkait dengan kegiatan sehari-hari pada anak-anak supaya nanti pada saat di sekolah mereka setidaknya lebih siap begitu untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. Tadi catatannya begitu ya, kalau bisa memberikan atau membekali maskernya jangan yang terlalu bermotif karena nanti anak-anak cenderung akan tukeran gitu ya. Dan juga mengingatkan terus karena kan masih anak-anak. Betul, baik. Iya. Terima kasih Terima kasih, Mbak Mbak Ayu Ayu. Sutomo. Oke, sama-sama. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang alih profesi di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.